Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indah Poludu dengan NIM 2314201121, kelas A3 semester 2 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Saat ini saya akan membahas secara singkat mengenai diabetes gestasional dari mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Cik Nurse Fania Tampilang, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Diabetes mellitus dengan kehamilan atau gestasional diabetes mellitus adalah kehamilan normal yang disertai dengan peningkatan insulin resistance atau ibu hamil gagal mempertahankan euglikemia. Pada golongan ini, kondisi diabetes dialami sementara selama masa kehamilan, artinya kondisi diabetes atau intoleransi glukosa pertama kali didapati selama masa kehamilan. Biasanya pada trimester kedua atau ketiga. Rahayu dan Rodiani 2019. Diabetes mellitus gestasional adalah suatu gangguan intoleransi glukosa yang terjadi pada saat kehamilan. Pada keadaan umumnya terjadi pada usia kehamilan 24-28 minggu yang akan kembali normal setelah persalinan. Gejala diabetes gestasional muncul ketika kadar gula terlalu tinggi atau hiperglikemia. Tanda dan gejala tersebut antara lain: yang pertama, sering merasa haus; yang kedua, frekuensi buang air kecil meningkat; yang ketiga, mulut kering; yang keempat, mudah lelah; yang kelima, penglihatan buram. Diabetes gestasional terjadi karena perubahan hormon selama kehamilan dan bagaimana tubuh mengelola makanan menjadi energi. Insulin, hormon yang memecah gula dari makanan dan mengirimnya ke sel-sel tubuh. Hormon ini berperan penting dalam menjaga kadar gula darah tetap normal. Namun, jika insulin tidak berfungsi dengan baik atau tubuh tidak menghasilkan cukup insulin, gula akan menumpuk dalam darah dan menyebabkan diabetes. Selama kehamilan, hormon bisa mengganggu kerja insulin sehingga tubuh tidak bisa mengatur kadar gula darah dengan baik, sehingga menyebabkan diabetes gestasional. Faktor genetik dan kelebihan berat badan juga bisa memainkan peran dalam risiko diabetes gestasional. Diabetes gestasional biasanya disebabkan oleh disfungsi sel beta dengan latar belakang resistensi insulin kronis selama kehamilan, dan dengan demikian kerusakan sel beta dan resistensi insulin jaringan merupakan komponen penting dari patofisiologi diabetes gestasional. Dalam pembagian besar kasus, gangguan ini terjadi sebelum kehamilan dan dapat bersifat progresif, menunjukkan peningkatan risiko DMT2 pasca kehamilan. Sejumlah organ dan sistem tambahan berkontribusi atau dipengaruhi oleh diabetes gestasional ini, termasuk otak, jaringan adiposa, hati, otot, dan plasenta. Komplikasinya terdapat dua bagian, yaitu yang pertama pada ibu hamil dan yang kedua pada janin. Nah, pada ibu hamil diantaranya yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua preeklamsia atau eklamsia, yang ketiga persalinan beda sesar, yang keempat keguguran, yang kelima berisiko mengalami diabetes pada kehamilan berikutnya, yang keenam berisiko mengalami diabetes tipe 2 di kemudian hari. Dan pada janin diantaranya yaitu yang pertama berat badan lahir besar atau makrosomia, yang kedua hipoglikemia, yang ketiga lahir prematur, yang keempat gangguan pernapasan, yang kelima hiperbilirubinemia. Ada beberapa cara pencegahan dan saran diabetes gestasional, yaitu yang pertama, makan makanan sehat seperti hindari makan makanan tinggi gula dan karbohidrat, dan pilih makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh, dan protein sehat. Yang kedua, rajin berolahraga seperti melakukan aktivitas fisik yang rutin seperti jalan kaki, berenang, atau yoga untuk membantu menurunkan gula darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. Yang ketiga, kontrol berat badan. Jaga berat badan yang sehat selama kehamilan dengan bantuan dari dokter atau ahli gizi. Yang keempat, minum air yang cukup. Pastikan tubuh selalu terdehidrasi dengan baik untuk membantu mengendalikan gula darah. Yang kelima, monitor gula darah.
Lakukan tes gula darah secara teratur sesuai dengan instruksi dokter untuk memastikan kadar gula darah tetap stabil. Yang keenam, hindari stres. Manajemen stres dapat membantu mengurangi resiko diabetes gestasional. Yang ketujuh, konsultasikan dengan dokter. Jika Anda memiliki riwayat keluarga diabetes atau faktor risiko lainnya, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan saran dan pengobatan yang tepat. Pemeriksaan pendukung gestasional meliputi yang pertama tes glukosa toleransi oral atau OGT, yang kedua monitoring kadar glukosa darah, yang ketiga uji HbA1c, yang keempat pemeriksaan urin untuk kadar glukosa, yang kelima mengukur berat badan dan tekanan darah. Selain itu, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis yang teliti untuk menentukan diagnosis diabetes gestasional. Audio Jungle.